Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi terkait hak dan kewajiban ya. Materi ini adalah materi yang diajarkan di kelas 10. Tentu materi ini memiliki manfaat buat kita pelajari, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita agar kita bisa memahami yang mana hak kita dan yang mana kewajiban kita. Tentu materi ini terdapat di materi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Adapun harapan dari materi ini, di mana tujuan pembelajarannya adalah agar Ananda siswa peserta didik bisa memberikan contoh dan memiliki kesadaran ya akan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Nah, ini menjadi tujuan dari pembelajaran kali ini, materi hak dan kewajiban. Nah, pertanyaan pemantik. Ini ada sebuah pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang hak dan kewajiban? Silahkan dijawab di kolom komentar YouTube Bapak ya. Ini jawaban Ananda itu sangat bisa menjadi penilaian bagi Bapak bahwa Ananda betul-betul memahami hak dan kewajiban itu sendiri. Baik, supaya lebih memahami lagi, kita akan membahas pengertian hak dan kewajiban. Nah, jadi hak dan kewajiban ini ya merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Keduanya saling mengandaikan ya, bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama. Artinya apa? Bahwa di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Nah, kita bisa lihat definisinya. Kewajiban adalah instrumen untuk mewujudkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma seperti norma sosial dan norma hukum. Nah, jadi kewajiban ini sebuah instrumen bagaimana hak-hak kita itu terjamin ya. Jadi di satu sisi ada hak kita, di satu sisi juga ada kewajiban kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada hak yang harus diperoleh serta kewajiban yang tidak boleh diingkari, baik sebagai warga sekolah, warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Contoh ya, kita seorang siswa punya hak untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Kewajiban kita adalah datang ke sekolah, di sekolah menerima hak kita dari guru untuk mendapatkan informasi pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini sebuah contoh. Ini adalah bagian hak ya, hak ini ya. Kemudian di sini bagian kewajiban ya. Oke, kewajiban ini. Nah, kalau yang pertama mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakang, ini hak kita ya. Bahwa kita datang ke sekolah, kita diperlakukan yang sama dengan siswa yang lain. Maka kewajiban kita adalah kita harus menghormati para guru, staf, dan menghargai murid. Nah, jadi hak kita mendapatkan perlakuan yang sama. Di satu sisi kewajiban kita adalah menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah. Kemudian hak kita mendapatkan perlindungan di area sekolah serta suasana belajar yang kondusif. Untuk menciptakan suasana yang kondusif, itu kita harus memiliki kewajiban untuk membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah sebuah contoh ya.
contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Bagaimana kalau contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Nah, tentu sebagai warga masyarakat kita punya hak dan kewajiban yang harus diterima dan dapat dituntut. Hak tersebut dijamin oleh norma atau aturan-aturan di lingkungan masyarakat. Salah satunya hak kita adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan kewajiban kita adalah sebagai warga yakni menjaga dan merawat lingkungan alam dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti ini ya, Undang-Undang Dasar 1945. Di situ sudah ada tertera hak kita sebagai warga masyarakat sebagai hak kita sebagai warga masyarakat di pasal 28. Nah, secara norma, secara aturan itu sudah tertera. Berarti kita bisa menuntut ketika hak itu tidak terpenuhi Maka satu sisi ada kewajiban juga yang harus kita laksanakan. Seperti itu Misalnya negara memberikan kita tempat tinggal, maka kewajiban kita membayar pajak. Itu contohnya Nah, selanjutnya itu hak dan kewajiban tiap orang sebagai warga negara dapat berupa hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bisa dilihat hak kita di situ di pasal 28. Nah, di situ bisa dilihat, bisa diperiksa yang mana sih hak kita belum kita dapat, maka di situ boleh dilakukan penuntutan kepada negara. Nah, seperti itu. Jadi tentu negara juga akan menuntut kita ketika kewajiban kita tidak dilaksanakan sementara hak sudah diberikan. Jadi misalnya kita tidak bayar pajak pajak kendaraan kah, pajak rumah kah, tapi kita dapat fasilitas dari negara, maka negara bisa memberikan sanksi terhadap kita atau mencabut hak kita itu. Nah, sekarang ada tugas kalau ingin lebih memahami, boleh mengerjakan simulasi soal ini supaya kalian bisa memahami betul-betul yang mana atau menemukan hak kalian sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Selain itu juga kewajiban yang mana kewajiban kamu sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Itu boleh dibuat cantik, dibuat kampa dan sebagainya. Terima kasih.